dengan tema kasih setianya tak berkesudahan. Sekali lagi, kasih setianya tak berkesudahan. Kita lihat dan kita baca Bapak Ibu di Alkitab kita masing-masing. Mungkin di Alkitab yang mungkin di buku Alkitab mungkin ayat 10. Ayat yang ke-10, tapi di elektronik ada yang ayat 10 dan ada juga yang ada di ayatnya yang 11. Kita baca Bapak Ibu sama-sama. Saya sudah kasih di atas, Bapak Ibu Saudara bisa kita baca sama-sama. Bapak Ibu. Walaupun dalam keadaan duduk tidak masalah. Dan kita baca sama-sama Bapak Ibu ayat ini dalam hitungan yang ketiga. Mazmur 84 ayatnya yang ke-11 atau di buku Alkitab ayatnya yang ke-10. Kita baca sama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Bapak Ibu, saya kembali kepada tema firman Allah adalah kasih setianya tak berkesudahan. Ayat ini menekankan bahwa saudara bahwa menghabiskan waktu bersama dengan Tuhan membawa berkat dan kekuatan yang tidak sebanding dengan waktu yang dihabiskan di tempat lain. Kita melihat ayat ini adalah satu pengalaman ya, ditulis oleh Bani Korah. Pengalaman daripada Raja Daud dan ditulis oleh Bani Korah. Maka kita melihat bahwa ini merupakan sebuah pengalaman yang Raja Daud, yang Daud alami dalam kehidupannya. Dia berkata bahwa dia merasakan, bahkan dia sudah pernah mengalami ada di hari-hari di luar Tuhan, bahkan di luar Tuhan ada banyak masalah dihadapi. Tetapi ketika dia memperbandingkan apa yang menjadi pengalamannya, maka dia bisa memberikan sebuah kesimpulan Bapak Ibu bahwa lebih baik satu hari di rumah Tuhan, di pelataran Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain. Berbicara soal tempat lain berarti berbicara soal di luar daripada rumah Tuhan, di luar daripada gereja. Kita melihat menekankan bahwa menghabiskan waktu bersama dengan Tuhan membawa berkat dan kekuatan yang tidak sebanding dengan waktu yang dihabiskan di tempat lain, Bapak Saudara. Penulis ayat ini bahwa sangat mengerti bahwa di luar hadirat Allah. Penulis ayat ini adalah ditulis oleh Bani Korah bahwa dia punya pengalaman bahwa ayat ini mengerti bahwa di luar rumah Tuhan, di luar hadirat Tuhan, di luar pelataran Tuhan, dia tidak menemukan ketenangan dan kedamaian. Itu yang dialami oleh Raja Daud. Dia tidak menemukan ketenangan dan kedamaian. Namun tidak bisa dipungkiri Bapak Saudara bahwa hari-hari ini ada banyak orang yang sibuk, ada banyak orang yang punya masalah, ada banyak orang yang jauh lebih besar dari hidupnya, sehingga banyak orang membuat dia jauh dari pelatarannya Tuhan, membuat orang tidak lagi beribadah, membuat orang tidak lagi beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, di luar Tuhan tidak ada kedamaian. Tidak pernah dia menemukan ketenangan dan kedamaian dalam hidupnya. Itu adalah pengalaman yang dituliskan oleh Bani Korah ini dalam pasal yang 84 ini. Bapak Ibu Saudara, bahwa pengalaman hidupnya di luar Tuhan tidak ada kedamaian, di luar Tuhan tidak ada ketenangan, di luar Tuhan tidak ada kesejahteraan, di luar Tuhan Bapak Saudara adalah tidak ada yang disebut dengan keberhasilan. Boleh berhasil, tapi Bapak Saudara hanya sekejap. Dalam pengkhotbah pasal 2 berkata, segala sesuatu
yang berhasil di luar Tuhan adalah segala sesuatu adalah menjadi pencari angin, adalah sia-sia. Adalah sia-sia. Dan saudara, orang yang hidup dalam rumah Tuhan, kita lihat. Orang yang selalu hidup dalam rumah Tuhan. Orang yang selalu hidup dalam rumah Tuhan ditandai oleh beberapa sikap dan tindakan nyata. Yang pertama, mengutamakan Tuhan. Menjadikan Tuhan sebagai pusat dalam segala aspek hidupnya. Dalam keluarganya, dalam pekerjaannya, dalam studinya, dan lain dan sebagainya. Bukan hanya saat berada di dalam gedung gereja. Banyak orang, kalau saya ada di dalam gereja, baru saya akan mengutamakan Tuhan. Ketika saya keluar dari rumah Tuhan, ketika saya keluar dari gereja, maka saya tidak akan lagi mengutamakan Tuhan. Banyak orang yang seperti itu. Dan orang yang hidup dalam rumah Tuhan, orang yang hidupnya disertai dengan rumah Tuhan, dia cinta dengan rumah Tuhan, dia cinta dengan ibadah, dia cinta dengan berdoa, dia cinta dengan bersekutu dengan Tuhan, dia cinta untuk mengangkat satu pujian dan penyembahannya bagi Tuhan. Itu orang yang hidup dalam rumah Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan saudara adalah hidup dalam hadirat Allah. Hidup dalam hadirat Allah, mencari wajah Allah, menyenangkan hatinya, menyenangkan hatinya Tuhan melalui pujian dan penyembahan dan doa. Setia beribadah dan melayani dengan hati yang tulus, memiliki kerinduan yang mendalam untuk datang ke rumah Tuhan atau gereja secara rutin. Lalu jauh dari hati yang malas, jauh dari hati yang tidak beribadah, selalu mengucap syukur dalam situasi apapun dalam kehidupannya, selalu mengucap syukur dalam situasi apapun dalam kehidupannya, Bapak Saudara. Ini orang yang cinta dengan rumah Tuhan, Bapak Saudara. Kalau kita bandingkan Bapak Ibu, adalah kita ke gereja, Bapak Ibu, hanya kurang lebih Bapak Ibu Saudara adalah hanya lebih 1,5 jam kita ibadah. Tengah kali 2 jam, tengah 24 jam, tapi hanya kurang lebih. Kita memulai mungkin jam 9 kurang 5 menit. Bahkan kita harus selesai 10:30. Udah 2 berkat, 10:30. Berarti kita beribadah, anak Bapak Saudara, hanya 1,5 jam. 1,5 jam itu pun Bapak Ibu kita tidak damai. 1,5 jam itu pun kita tidak tenang. 1 jam itu pun kita tidak sejahtera, Bapak Ibu. Kita tidak sejahtera, ketenangan ada hanya 1/2 jam. Karena pun saya khotbahnya 1/2 jam. 1/2 jam itu pun Bapak Saudara gelisah kita, panas pantat kita. Gue udah tahu Bapak Saudara, di mata mancaman panas, Bapak Saudara, goyang sana goyang sini. Makanya kadang-kadang kita tidak tertanam, makanya tidak ada pertumbuhan di dalam kehidupannya. Coba dulu kalau kita tanam tanaman, kita goyang-goyangkan, lalu lama-lama tanaman itu mati. Sama seperti jemaat-jemaat Tuhan, goyang sana, goyang sini, goyang sana, goyang sini, masuk luar. Oh saudara, lama-lama pun tanya sama dia, makanya hidupnya tidak akan pernah bertumbuh. Kalau saya dengar khotbah, orang, mau apapun yang terjadi di samping saya, mau apapun yang terjadi di belakang saya tidak peduli. Saya selalu fokus arah mana dia akan berkhotbah dan tujuannya kemana itu. Saudara, itu orang yang dan sampai beberapa tahun ke depan selalu saya ingat di memori saya apa yang pernah dia khotbahkan. Nah ini Bapak Saudara, bahwa orang yang mencari Tuhan, kenapa harus orang yang hidup tenang dalam mencari Tuhan? Daud berkata, lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan, lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik 1 hari di rumah Tuhan. Kenapa? Karena Daud berkata, di dalam rumah Tuhan, disitulah Tuhan akan memberkati kita. Di dalam rumah Tuhan, di dalam rumah Tuhan, dan di situ ada berkat-berkat Allah. Di dalam rumah Tuhan, disitulah ada sukacita,
Di dalam rumah Tuhan disitulah kita akan diajari dengan firman Allah. Di dalam rumah Tuhan disitulah ada pemberitaan firman Allah. Di dalam rumah Tuhan disitulah ada pujian dan penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Itu sebabnya Daud berkata bahwa lebih baik di pelataran, satu hari di pelataran rumah Tuhan daripada 1000 hari di luar sana, Bapak Saudara. Mau kita happy-happy di luar sana, hanya gitu-gitu saja. Mau kita mencari supaya kita sukses di luar sana, hanya gitu-gitu saja, Bapak Saudara. Keberhasilan dalam dunia ini hanya sementara. Itu kata Daud, Pak. Ini ditulis di dalam Pengkhotbah, maksudnya ditulis oleh Salomo di Pengkhotbah pasal 2. Keberhasilan dalam dunia ini adalah hanya sementara. Kita lihat, tidak ada manusia satupun yang bisa mengalahkan yang sebanding dengan kekayaan Salomo. Tidak ada satupun dalam dunia ini. Bayangkan Bapak Saudara, adalah istana yang dibangun oleh Salomo itu adalah disalurkan dengan emas. Disalut dengan emas. Tidak ada yang gedung yang semewah dalam dunia sejaman Salomo yang sebanding dengan bangunan yang dibangun oleh Salomo. Semua peralatan bayi Allah dipenuhi dengan emas, dipenuhi dengan barang-barang yang mewah-mewah, dipenuhi dengan kekayaan yang luar biasa. Tetapi akhirnya Bapak Ibu Saudara dalam 2 Tawarikh adalah datanglah kerajaan Mesir, menjarah semua apa yang ada, barang-barang mewah yang ada di dalam bayi Allah dibawa ke tanah Mesir. Bapak Ibu Saudara, di situ kita melihat bahwa keberhasilan dalam dunia adalah hanya sementara bagi Tuhan. Orang yang berhasil, Bapak Saudara, belum tentu itu bisa kekal. Tetapi keberhasilan di dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara, adalah tetap, adalah itulah yang disebut dengan kekal sampai selama-lamanya. Orang yang rajin di dalam Tuhan adalah orang yang jauh hatinya dengan kemalasan, jauh hatinya tidak beribadah, jauh hatinya dengan terpengaruh dengan di luar sana. Tetapi orang yang cinta rumah Tuhan adalah selalu mengucap syukur dalam situasi apapun dalam hidup. Mungkin kita yang saat ini sebagai petani karet bawah, kita udah susah karena hujan, ya. Hujan. Tapi Bapak Ibu Saudara, apakah kita gelisah dengan itu? Karena Tuhan sudah memberikan kita waktu yang baik sebelumnya. Kenapa kita tidak manfaatkan dengan itu? Nah, Bapak Saudara, ini yang cinta. Kita lihat Bapak Saudara, orang yang hidup di luar Tuhan. Inilah sifat orang yang hidup di luar Tuhan. Yang disebut dengan Raja Daud 1000 hari di tempat lain. Ada apa di 1000 hari di tempat lain? Kita lihat. Orang yang hidup di luar Tuhan, cenderungan hati manusia, hatinya terus diarahkan oleh tipu daya iblis agar tidak hidup dari firman yang keluar dari mulut Allah. Selalu ditipu, selalu dirayu-rayu oleh tipu daya iblis, sehingga dia jauh daripada firman Allah, jauh daripada mendengarkan kebenaran firman Allah. Pengejaran manusia, kita lihat, pengejaran manusia akan keberhasilan hanyalah bernilai sementara. Kita perhatikan, hanyalah bernilai sementara, sangat terbatas, tidak ada yang kekal, sehingga semua itu jadilah menjadi sia-sia. Semuanya itu adalah sia-sia, Bapak Ibu Saudara. Maka Bapak Saudara, adalah keberhasilan yang dicapai hanyalah akan berguna sampai masa yang terbatas. Keberhasilan yang diraih di luar Tuhan, keberhasilan yang diraih di tempat lain, keberhasilan yang diraih di luar daripada kebenaran firman Allah adalah terbatas waktunya, ada sampai masa yang terbatas dalam Pengkhotbah pasal yang kedua. Bapak Ibu Saudara, bahwa mungkin engkau berkata saat ini, aku berhasil di luar Tuhan, aku berhasil dengan tanganku sendiri, aku berhasil dengan pikiranku sendiri, aku berhasil dengan kepintaranku sendiri, aku berhasil dengan kepandaianku sendiri, aku berhasil dengan pekerjaan tanganku sendiri. Suatu saat Bapak Saudara akan terbatas
dan itu akan hancur dan akan menjadi sia-sia. Tidak ada satupun yang sekaya dengan Salomo. Sampai Salomo terkenal dalam Alkitab, di dalam Kidung Agung, bahwa saudara, adalah taman bunga yang dibuat oleh Salomo, adalah taman bunga yang luar biasa, Bapak Saudara. Tidak ada yang sebanding, baik dengan harta, baik dengan kekayaan, baik dengan bangunan yang dibangun oleh Salomo. Tidak ada yang sebanding, tidak ada yang setara dengan dia. Tetapi akhirnya Bapak Ibu Saudara, semua keberhasilan yang diraih oleh Salomo adalah sia-sia belaka. Semua hancur, semua tidak ada gunanya. Kepintaran, hikmat yang Tuhan berikan bagi dia, Bapak Ibu Saudara, di akhir hidup daripada Salomo jatuh dengan penyembahan berhala. Di akhir daripada hidupnya daripada Salomo jauh dari Tuhan. Di akhir daripada hidup Salomo adalah dia masuk neraka. Yang awalnya dia punya hikmat yang luar biasa, yang awalnya dia punya hikmat yang sangat luar biasa, sampai Ratu Sheba yang jauh dari daerahnya, yang datang ke Israel, dia datang hanya melihat bagaimana betul enggak Salomo itu atau tidak. Tetapi ketika Ratu Sheba sampai di sana, rupanya Ratu Sheba berkata, mengakui rupanya hikmat yang Tuhan berikan bagi Salomo benar, dan rupanya lebih lagi daripada apa yang dia dengar. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan sampaikan bagi kita bahwa saudara, tidak pernah orang manusia pun sebanding dengan keberhasilan Raja Salomo. Tapi semuanya di akhir daripada hidupnya adalah sia-sia. Sia-sia. Kalau kita di luar Tuhan, Bapak Saudara, cobalah dulu. Kita di luar Tuhan. Banyak orang kaya kita lihat di kota besar, Bapak Ibu Saudara. Banyak orang kaya, rumahnya yang tidak pernah banjir, rumahnya yang mewah, disalung dengan mewah-mewah, relik, dengan bagus, pakai mobil Bapak Ibu Saudara, Alphard, Pajero, Fortuner, Bapak Ibu Saudara. Dan ketika air banjir, maka semua itu akan sia-sia. Banyak orang kaya, hartanya akan hancur, Bapak Ibu. Banyak orang kaya, hartanya akan hancur. Kita lihat waktu beberapa bulan yang lewat di Nias, waktu hujan, pertama kali sampai rumah yang baru bangun sampai tenggelam ke bawah di pinggir jalan, Bapak Ibu. Karena dia bangun di pinggir jurang, karena banyak uangnya. Dia bangun di pinggir jurang, dan sehingga datang hujan dan menenggelamkan. Itu rumah yang baru. Artinya Bapak Ibu Saudara, keberhasilan kita dalam dunia ini kalau tidak disertai dengan Tuhan, maka segala sesuatunya akan menjadi sia-sia, Bapak Ibu. Sia-sia. Amin. Sia-sia. Bapak Ibu Saudara, dalam pembangunan depan ini, kalau saya kumpulkan uang saya, Bapak Ibu, sudah bisa saya beli pertamakan di pinggir jalan Pinang Sore. Kalau saya kumpul-kumpul, tapi Bapak Ibu Saudara, prinsip saya simpan harta saya di surga. Karena saya tahu bahwa keberhasilan dalam dunia ini, Bapak Saudara, adalah hanya sementara. Uang yang kita raih dalam dunia ini, Bapak Saudara, hanya sementara, Bapak Ibu. Itu Bapak Saudara, kalau saya kumpul-kumpul, Bapak Saudara, kalau mobil saya ganti dengan ras besar, Bapak Ibu. Tapi untuk apa? Untuk apa saya memperdaya diri? Untuk apa saya punya gaya yang hebat, Bapak Ibu Saudara? Toh juga dan yang ujung-ujungnya adalah sia-sia. Sama seperti itu hidup jemaat-jemaat yang di luar Tuhan, Bapak Saudara. Tapi saya yakin jemaat Petra adalah jemaat yang baik-baik. Amin. Haleluya. Walaupun zaman sekarang maraknya perselingkuhan, kalau di jemaat Petra tidak ada yang selingkuh, tidak ada yang chattingan, tidak ada yang telepon, ya kan? Tidak ada yang pacaran, hanya memikirkan masa depan anaknya. Saya yakin itu, karena Bapak Saudara, kalau
Kalau saya sampaikan ini benar, Bos. Artinya semua jemaat Petra adalah jemaat yang baik-baik. Semua memberi persembahan. Amin. Banyak orang, apa yang aku kasih persembahan? Tidak ada. Dan kalau kita pakai logika, idealis ya, idealis 8 berapa itu? 85 atau 9 ada idealis. Berpikirlah secara logika. Kalau kita berpikir secara logika, kalau tidak punya uang, kenapa kita bisa makan? Kenapa kita bisa hidup? Dan kalau kita berpikir secara logika, kalau kita berpikir secara logika, paling tidak, kalau apalagi kalau sudah punya anak 5, paling tidak jajan anakmu 1 hari berapa? Minimal 10.000 per hari. Itu paling tidak loh, paling tidak. Dari mana uang itu? Kok ada jajan 5.000 satu orang, kok ada jajan 10.000 satu hari misalnya, kok ada jajan minimal 2.000 per hari, kok ada uang Bapak Saudara. Itu logika, berpikir secara logika. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan pun Bapak Ibu Saudara adalah dia berpikir, oh ya, kau akal-akalin aku. Nah Bapak Ibu Saudara, saya menyampaikan inilah hidup di luar daripada manusia. Kecenderungan hatinya terus-menerus hanya diarahkan oleh tipu daya iblis agar tidak hidup dengan firman Allah, agar tidak beribadah, agar jauh dari firman Allah, agar jauh dari ibadah, agar jauh dari waktu-waktu ibadah bagi Tuhan, tidak lagi berdoa, tidak lagi mau bersekutu dengan Tuhan, tidak mau lagi memuliakan Tuhan. Itulah orang-orang yang ada di luar daripada Tuhan, Bapak Saudara. Keberhasilan di luar Tuhan, Bapak Saudara, adalah tidak sebanding dengan apa yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita, Bapak Saudara. Jadi kita berpikir, aku kaya, susah untuk bisa bangkrut, Bapak Saudara. Kalau waktunya Tuhan membuat kau bangkrut, akan bangkrut. Dan kalau waktunya Tuhan mengangkat engkau, maka Tuhan pasti akan mengangkat engkau. Asalkan kita mendengarkan saran dan masukan orang, Bapak Ibu. Karena begini Bapak Saudara, saran dan masukan orang itu tidak mungkin Tuhan datang sama kita, datang Yesus datang sama kita, si Maneda kawannya, lau cuma Maneda. Tidak mungkin. Semua saran yang Tuhan berikan harus melalui manusia. Makanya kadang-kadang kalau saya memberikan saran sama orang tidak didengar, kadang-kadang jenuh aku. Jenuh kalau tidak didengar. Karena saran manusia itu sangat baik. Sangat baik untuk kita bisa pelajari Bapak Ibu dalam setiap kehidupan kita. Maka oleh sebab itu Bapak Saudara, saya akan yakini bagi kita Bapak Saudara, di luar Tuhan tidak ada ketenangan, di luar Tuhan tidak ada kedamaian, di luar Tuhan tidak ada keberhasilan yang kekal. Daud sudah penuh dengan pengalaman. Tetapi ketika kita ada di dalam Tuhan, saya yakin adalah keberhasilan yang kekal ada di dalam setiap kehidupan kita. Sampai di sini firman Allah kita mau